Halo Janomers, kembali lagi bersama saya Dr. Sewing. Kali ini Dr. Sewing bakal ngasih tips lagi nih. Nah, untuk Janomers yang baru belajar menjahit. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa ya Janomers, like, share, subscribe, komen YouTube channel Janome Indonesia Official. Oke Janomers, tips yang bakal Dr. Sewing kasih kali ini adalah tentang 13 item yang wajib dimiliki oleh para pemula yang baru belajar menjahit. Nah, yang pertama-tama, udah pasti dong harus ada mesin jahitnya dong. Kalau nggak ada mesin jahit, ya gimana Janomers mau jahit? Berarti nomor satu yang harus dimiliki oleh para Janomers adalah mesin jahit. Ting, mesin jahit. Oke. Di depan Dr. Sewing kali ini, yang tadi sudah Dr. Sewing tunjuk nih, ada Janome 5022. Oke, kenapa 5022? Karena mesin ini memiliki durability dan ketahanan yang cocok sekali untuk para pemula. Gitu ya. Nah, itu yang pertama, harus Janomers miliki mesin jahit. Nah, yang kedua, tentu kalau mau menjahit harus ada bahannya dulu. Bahan apa sih yang akan dijahit oleh Janomers? Itu, mesin jahit, bahan. Nah, untuk bahan, kali ini Dr. Sewing menyarankan menggunakan bahan linen atau menggunakan bahan katun. Kenapa harus katun Dr. Sewing? Nah, pasti nanya begitu. Nah, kenapa? Karena bahan katun ini harganya relatif lebih murah. Tekstur kainnya juga lembut. Dan saat dijahit tidak mudah kusut. Itu ya. Kenapa kita pilih katun? Karena hal-hal tersebut. Berikut ada jarum. Untuk pemilihan jarum, Dr. Sewing pernah bahas waktu itu di sebelumnya. Cek ya link video-video sebelumnya ada di description box-nya. Oke? Nah, di sini ada jarum. Ada jarum. Tadi ini bahannya, ya kan? Di meja Dr. Sewing udah lengkap ini sebenarnya nih, gitu ya kan? Nah, benangnya juga ada. Mana benangnya saya ya? Saya belum taruh benang. Ini benangnya sudah nempel di mesin jahit, gitu ya. Oke. Selain itu Dr. Sewing juga ada pendedel untuk memotong jahitan yang salah. Ini pendedel yang kita sebut pendedel ini begini. Jadi maksudnya kalau ada jahitan salah, kita buka jahitannya menggunakan pendedel ini. Seperti itu, ini pendedel ya. Nah, setelah itu ada juga meteran. Nah, ini ada meteran-meteran, ada banyak. Colorful. Kuning, putih, hitam, merah. Warna-warni sekali. Oke, ini meteran dari obor. Meterannya, ada tulisannya obor. Oke, nah selain meteran, tentu ada kertas pola. Ada pensil untuk menggambar pola. Kertas pola. Nah, ini kertas pola. Oke. Kita lihat nih kertas polanya. Nah, kemudian ada pensil untuk menggambar pola. Pensil apa aja oke lah, tapi kalau bisa ya pakai 2B lah ya. Begitu ya. Kemudian ada penggaris pola. Nah, ini penggaris pola. Oke. Dr. Sewing sarankan ada 2 jenis ya Janomers, yang lurus dan pola lengkung. Berikutnya Janomers harus punya gunting. Nah, di sini Dr. Sewing memiliki beberapa jenis gunting. Oke, ini ada gunting benang. Kemudian ada gunting pola. Gunting pola. Ada gunting bahan. Nah, ini. Gunting bahan itu ada berbagai ukuran ya gunting bahan ya. Ada yang 9 inci, ada yang 10 inci. Ini yang 10 inci. Ya. Nah, kalau gunting bahan ini kita jangan pakai untuk gunting-gunting yang lain. Gitu ya. Jadi gunting bahan ini kita pakai khusus untuk menggunting bahan. Ya, bahan ini. Jangan dipakai untuk menggunting pola, jangan dipakai untuk menggunting benang. Khusus untuk gunting bahan saja. Itu ya. Nah, setelah itu ada juga kapur pola. Nah, ini kapur pola. Ya, bentuknya segitiga. Oke. Nah, ini ada sebenarnya kapur pola ini ada beberapa warna. Ada warna putih, ada warna merah, seperti itu ya, hijau. Nah, ada di sini ya. Colorful juga sebenarnya. Kayak gitu. Kapur pola ini buat apa sih, Dr. Sewing? Oke, kapur pola digunakan untuk menggambar pola pada kain mengikuti pola yang sudah dibuat pada kertas. Ini.
pada kertas, kemudian nempel di kain, kita tinggal mengikuti. Nah, terakhir, Dr. Sewing menyarankan untuk menyediakan jarum pentul secukupnya. Nih, jarum pentul. Kenapa harus ada jarum pentul, Dr. Sewing? Nah, jarum ini biasanya digunakan untuk menyambung hasil potongan-potongan kain yang akan dijahit. Gitu ya. Jadi sebelum dijahit, disambung-sambungnya itu, dia penahannya itu adalah jarum pentul ini. Dr. Sewing, di mana sih Dr. Sewing belanja peralatan menjahit yang terpercaya? Saya cari di tempat-tempat di mana-mana, kok agak susah. Di mana yang kita bisa benar-benar yakin belanja peralatan-peralatan menjahit ini? Nah, jika Janomers masih bingung buat belanja peralatan menjahit, Dr. Sewing akan kasih tahu nih. Link toko online tempat Dr. Sewing biasa belanja peralatan menjahit. Janomers, langsung saja cek di description box. Nah, itu dia Janomers, item-item atau peralatan-peralatan yang harus Janomers siapkan sebelum memulai menjahit. Nantikan terus tips-tips menarik lainnya dari Dr. Sewing. Oke, jangan lupa Janomers, like, subscribe, share ke teman-teman Janomers sebanyak-banyaknya yang masih mau mulai belajar menjahit. Oke, salam Janome, salam menjahit. Bye.